Kenapa? Karena ibunya dengan si Kendri yang nomor 2 ada acara sekolah. Jadi saya disuruh ngasuh dengan si abang. Sudah. Oke, kita lanjutin ya. Tadi tentang ini, coba sekarang saya lanjutkan regresi simultan. Nanti kan artinya kalau simultan itu regresinya kan bisa saja, bisa pair analisis, bisa ini saya lanjutkan. Recording in progress. Analisis jalur sudah bisa di-share. Share screen. Oke. Aneh juga punya saya kok nggak bisa ada suara itu ya, videonya, just video filter, just video background. Nah ini nggak mau deh. Download dulu. Oke, mungkin karena nggak usah lah, kalau sebagai video. Oke. Analisis jalur atau path analisis ya. Nah, path analisis mungkin pengertiannya apa sih analisis jalur? Jadi analisis jalur sebenarnya kalau di teman-teman yang S3 kita di Pakuan, analisis jalur itu masih banyak yang menggunakan SPSS, padahal sebenarnya bisa yang lain ya, bisa lain, bisa pakai SEM, bisa pakai Listrel, bisa pakai PLS. Jadi analisis jalur ini merupakan metode pengujian yang utamanya digunakan untuk menguji kekuatan dari hubungan langsung maupun hubungan tidak langsung antar variabel. Biasanya ada direct effect, indirect effect. Hubungan langsung itu bisa dia hubungan tidak langsung berarti antar variabel itu langsung berhubungan antar X dan Y misalkan. Kalau tidak langsung bisa juga dari melalui intervening ya. Nah, ada juga hubungan pakai dengan moderasinya. Ini ada teori Prytol dan Weldon. Analisis jalur digunakan untuk menguji mungkin satu hubungan sebab akibat di antara 3 variabel atau lebih. Kemudian analisis jalur sarana untuk analisis hubungan kausal antar variabel guna mengetahui baik pengaruhnya langsung maupun tidak langsung antara variabel berluas terhadap variabel terikat. Mungkin ini nggak terlalu itu teori aja ya. Langkah-langkah analisis jalur ini analisis jalur yang biasa ya, yang menggunakan masih menggunakan SPSS dasarnya itu masih menggunakan regresi biasa, korelasi ya. Nah, instrumen penelitian yang digunakan biasanya harus valid ya. Jadi rumus korelasi Pearson product moment dan analisis uji reliabilitas ya. Rumus biasanya dipakai Alpha-Cronbach. Kemudian tentu ada uji normalitas, Gallup, uji homogenitas, uji signifikansi, linearitas, pengujian model, pengujian hipotesis. Biasanya itu yang dilakukan. Kemudian ini dasar sekali waktu masih belum ada Listrel, belum zaman Listrel, belum ada zaman PLS, belum ada zaman path analysis, misalnya diagram regresi, misalkan regresi simultannya. Kemudian biasanya diagram jalur itu menggambarkan adanya hubungan antara variabel baik yang bersifat konseptual dan statistik. Variabel-variabelnya misalnya ada variabel eksogen, ada variabel endogen. Kalau di SEM itu dikenal variabel laten eksogen, laten endogen. Kalau di regresi biasa kemarin sudah kita jelaskan variabel laten, variabel eksogen atau variabel bebas ya, atau itu biasanya disebut variabel bebas. Kadang-kadang kita menganggapnya ya umumnya bilang X atau X1, X2 dan sebagainya. Kemudian variabel yang berikutnya variabel terikat atau variabel endogen atau exogenous. Jika ada kasus tertentu terdapat variabel intervening, variabel antara. Ada juga kadang-kadang ada variabel tertentu, ada variabel moderasi penguatnya. Kemudian koefisien jalur menjelaskan mekanisme hubungan kausal antar variabel melalui atau menguraikan koefisien menjadi pengaruh langsung maupun tidak langsung. Nah, tetapi kalau di
di regresi biasa atau simultan tentu tidak ada variabel laten atau variabel laten dan indikator. Biasanya langsung variabel terikat, variabel bebas, variabel terikatnya. Kemudian kalau misalkan persamaan struktural atau SEM, structure equation model, persamaan menunjukkan hanya variabel endogen ditentukan oleh beberapa variabel eksogen. Bisa juga tadi ditentukan oleh variabel moderasi atau variabel interpeningnya. Kesalahan sisa atau kesalahan sisaan atau disebut biasanya disebut residual error, variabel eksogen yang tidak secara langsung diukur dan digambarkan sebab yang tidak ditentukan oleh variabel hasil atau perbedaan yang tidak dijelaskan ditambah kesalahan pada pengukurannya. Artinya bisa saja misalkan ada kesalahan pengukuran atau errornya yang tidak diketahui, determinasinya itulah errornya. Itu kalau misalkan kita ketemu R square-nya berapa. Kemudian ada lagi model persamaan struktural. Ini nanti akan saya ajarkan khusus ya, atau structure equation model. Nah, di sini teknik statistika untuk menguji dan memperkirakan hubungan kausal dengan menggunakan suatu data statistik dengan asumsi kausal. Nah, saya memperbolehkan model konfirmatori atau modelnya konfirmatori biasanya. Dimulai dengan satu hipotesis yang dipresentasikan di model misalnya. Model ini biasa digunakan bidang ilmu pengetahuan sosial, ekonomi, biologi maupun berbagai bidang lainnya. Nah, dengan model SEM tentu ini mempermudah diagram analisis PET yang lainnya itu. Karena di SEM itu sudah ada regresinya, sudah ada korelasinya, sudah ada ANOVA-nya sudah ada, analisis faktornya sudah ada. Dan apa beda SEM dengan regresi? Tentu di SEM itu bukan membentuk kausalitas, tetapi menguji kausalitas yang ada. Makanya SEM itu pakai konfirmatori, mengkonfirmasi. Artinya dan model secara teori itu harus kuat. Makanya kalau disertasi pakai SEM tidak cukup pakai SEM. Kalau di IPB atau saya menguji atau membimbing, kenapa? Kalau pakai SEM aja itu kebaruannya minim. Kenapa kebaruannya minim? Karena SEM itu model itu harus kuat based on teori sampai ke indikator, sampai ke variabel, syukur-syukur sampai kuesionernya sudah ada semua dalam teori. Kalau sudah ada dalam teori artinya kebaruannya minim. Kebaruan yang diperoleh tentu hanya dari modifikasi model, modifikasi hubungan, penambahan variabel atau combine dari sekian model. Nah, kemudian ada lagi sistem persamaan simultan. Pengertian persamaan simultan, sistem persamaan menggambarkan ketergantungan di antara berbagai variabel dalam persamaan-persamaan tersebut. Misalnya variabel terikat Y tidak hanya merupakan fungsi yang variabel dari X atau Y fungsi dari X, tetapi juga X bisa saja fungsi dari Y. Model persamaan simultan adalah sama dengan jumlah seluruh variabel terikatnya, misalnya variabel endogennya. Kemudian jika metode penaksiran parameter dengan OLS ya, dari setiap persamaan satu persatu diterapkan tanpa memperhatikan kaitannya dengan persamaan-persamaan lain. Gitu. Bila penaksiran simultan ya, atau simultansi biasnya itu misalkan ID alpha 0 ditambah A1 kali P ditambah A2 P0, A3Y dan U1. Asumsi dari prosedur OLS variabel harus stokastik. Dianggap tidak bergantung pada variabel gangguan U yang stokastik. Diperlukan paling tidak dua persamaan untuk menjelaskan hubungan antara P dan Q. Biasanya fungsi permintaan, kan? Fungsi permintaan, fungsi misalkan supply dan demand, itu kan biasanya QD misalkan fungsi dari P, dan juga P misalkan fungsi sama QD, P adalah fungsi QD sama B0 ditambah P1 kali QD1, P2 kali W tambah U2. Ini kan ada dua persamaan QD, persamaan P gitu. Itulah disebut simultan. Kemudian masalah dalam model persamaan simultan, bentuk matematis modelnya
bentuk terutama pada bentuk model matematisnya. Model dikatakan lengkap secara matematis jika model tersebut memiliki jumlah persamaan sebanyak jumlah variabel endogen. Jika nilai variabel gangguan atau variabel eksogen dan parameter struktural dimasukkan, maka seluruh variabel memiliki nilai unik atau unique determinant. Identifikasi setiap persamaan dalam model, nilai variabel gangguan atau variabel eksogen dan variabel eksogen menghasilkan nilai yang sama bagi beberapa variabel endogen yang berbeda. Persamaan dalam model tidak bisa dibedakan dalam pengamatan. Jadi observationality indistinguishable-nya ya tentu tidak bisa dibedakan dalam pengamatan. Bisa saja satu variabel bisa masuk ke persamaan yang lainnya. Penafsiran terhadap setiap persamaan dalam model misalkan penggunaan OLS menghasilkan taksiran yang bias dan tidak konsisten. Digunakan teknik statistik yang berbeda untuk menaksir parameter struktural. Nah, ini contoh masalah inkonsistensi. Contoh, misalkan sebuah model persamaan simultan mempunyai bentuk segala sebagai berikut misalkan Y sama A0 tambah A1 X ditambah U. X B0 ditambah B1 kali Y B2 Z plus P. Nah, di sini simultannya mana? Di sini. Y ini persamaan pertama Y. Dan di sini persamaan pertama jadi variabel bebas di persamaan ke X. Jadi nilai X ini tergantung dipengaruhi nilai Y ini. Nilai Y ini dipengaruhi ini. Model tersebut sudah lengkap secara matematis ya. Karena memiliki dua persamaan dan dua variabel endogen X dan Y. Sedang Z adalah variabel eksogen. Substitusinya Y itu dalam persamaan tersebut, misalkan persamaan X. Tapi di sini terlihat ya bahwa ini Y ini sama dengan X. Ini agak di sini persamaan yang tidak konsisten. Di sini harusnya X ini di sini sebagai variabel bebas di sini variabel ini, tapi kalikan Y, jadi nggak konsisten, harusnya tidak demikian. Sedangkan Z adalah variabel eksogen, substitusi ke Y ke dalam persamaan X. X dengan B0, B1 tambah B1 kali A, alpha 0 ditambah A1 kali X ditambah U. B2Z ditambah V. Maka ini pelajaran kita waktu masih SMA atau masih tingkat 1 tentang aljabar matematika dasar atau aljabar ya. Kemudian masalah inkonsistensi lagi, misalkan dibuktikan bahwa kovarian X dan Y tidak sama dengan 0. Ini kovarian X dan U ya, U-nya misalkan di sini adalah misalkan fungsi dari E ya, bagian dari himpunan X minus X peluang X ya dikalikan U minus sekian ya. U ini rumusnya seperti ini kalau kita dulu belajar matematik ya, belajar ini seperti ini sampai di sini terlihat sekali ada antara kovarian X benar tidak sama dengan 0. B1 dikurang dibagi 1 minus alpha kali B1 dikalikan peluang U2 sama dengan B1 kali delta ya. Dikalikan gamma ya, bukan delta, dikalikan U pangkat 2 dibagi 1 alpha kalikan B1 tidak sama dengan 0. Kemudian sebagai akibatnya jika harus diterapkan terhadap setiap persamaan secara terpisah, maka coefficient itu menjadi bias dan tidak konsisten. Artinya yang paling sering itu orang tidak konsisten dalam menentukan variabel-variabel yang akan dipakai. Makanya yang paling hal yang perlu kita ketahui, perlu kita tetapkan saat kita mendefinisikan fungsi-fungsi antar variabel, antar persamaan, tentu kita harus paham dulu, benar-benar paham secara realnya bagaimana gitu.
Masalah inkonsisten lagi menerapkan aturan probabilitas limit itu persamaan yang diperbolehkan misalkan. Ini limit misalkan A sampai sana A primnya probabilitas limit di antara total E kali U dibagi E kuadrat. Ini kan rumus-rumus yang saya ini cuma untuk diketahui aja ya. Tetapi yang paling penting di model berbagai struktural, reduce from, rekursif, variable eksogen dan eksogen, model-model struktural, model reduce from, model-model rekursif. Nah, kalau di ini ada juga model formatif ya, itu model-modelnya. Kemudian beberapa metode persamaan simultan, ada yang least square, ada metode instrumental, metode state least square 2LS atau metode 3LS. Nah, biasanya kalau masih ILS apa tuh IP 2LS itu mungkin masih pakai apa namanya itu SPSS bisa. Tapi kalau sudah pakai 3LS itu kalau saya ngolahnya biasanya pakai software Stata. Kemudian nah ini nanti mungkin tidak akan saya bahas, ini model karena simultan, nanti kita akan khusus ini model simultan. Kemudian hasil hubungan variabel intervening tipe variabel yang mempengaruhi hubungan antara variabel independen dan variabel independen menjadi hubungan yang tidak langsung ya. Nanti saya tunjukkan mana variabel intervening ya. Kalau hipotesis mungkin ngerti semua ya, hipotesis itu kalau kita ingin menguji tentu kita ada membuat hipotesisnya dulu, di mana hipotesis dapat dibentuk dari pengaruh variabel eksogen terhadap endogen maupun variabel endogen terhadap endogen lainnya. Di struktur persamaan simultan mendapatkan baik dampak langsung, dampak tidak langsung atau pengaruh langsung maupun tidak langsung, bahkan bisa dilihat dengan pengaruh totalnya. Gitu. Kemudian estimator, contoh ya. Ini contoh 3LS. Kalau kita sebentar. Ini contoh persamaan simultan. Bentar. Ini ada beberapa riset. Kalau saya tunjukkan ada beberapa riset saya tentang nah ini contoh kasus belum itu slide saya. Oke, ini contoh kasus waktu ada konsultasi riset tentang pengembangan inflasi ya, pengaruh inflasi nilai tukar rupiah dan pertumbuhan ekonomi terhadap penerimaan negara. Ini. Kemudian mungkin kalau dilihat dari tujuannya misalkan contoh kasus pendapat pekerjaan waktu tentu ini menggunakan regresi simultan ya, path analysis ya, menggunakan softwarenya SAS ya. Nah, berawal dari kondisi makroekonomi pada triwulan 1 2019 terjadi defisit
Ini kasusnya dulu ceritanya, kondisi defisit transaksi terhadap berjalan triwulan 2 tahun 2018, nilai rupiah mengalami tekanan depresiasi, inflasi, ya. Ini kebetulan ini ada kajian tahun 2018 yang pernah saya tangani. Kemudian melihat pola pergerakan beberapa indikator ekonomi seperti inflasi, nilai tukar rupiah, PDB, ekspor, impor, serta pergerakan penerimaan perpajakan. Ini dikaitkan dengan penerimaan perpajakan. Kemudian ada lagi mengkaji berapa besar pengaruh beberapa indikator ekonomi terhadap penerimaan negara dan perpajakan. Memberikan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan penerimaan pajak. Jadi terkait dengan penerimaan pajak waktu itu tahun 2018 itu ada namanya permasalahan apa tuh yang amnesti pajak ya. Apakah amnesti pajak teks amnesti itu berpengaruh terhadap penerimaan pajak, berpengaruh terhadap kepatuhan dan sebagainya. Ini saya mau cerita ini aja, cerita ini salah satu bentuk dari contoh dari diagram PET atau PET analisis jalur. Di mana di sini inflasi mempengaruhi PDB. Nilai tukar mempengaruhi PDB, ekspor mempengaruhi PDB, impor mempengaruhi PDB. Ini pengaruh langsungnya ke sini. Tapi pengaruh tidak langsungnya ke sini bisa. Jadi ini namanya inflasi, nilai tukar, ekspor dan impor. Teks amnesti adalah variabel eksogen. Itu variabel eksogen. Sedangkan variabel PDB ini variabel endogen. Bisa juga disebut variabel intervening. Ini endogen dari inflasi, nilai tukar, ekspor dan impor PDB-nya. Tetapi PDB merupakan eksogen dari penerimaan pajak total. Di sini PDB ini kalau di dalam istilah analisis jalur sebagai variabel intervening. Nah, di sini ada moderasi tidak? Variabel moderasi tidak ada. Di sini tidak ada variabel moderasi. Kalau ada variabel moderasi, dia panahnya tidak langsung seperti ini, tapi panahnya ke panah lagi. Artinya, misalkan PDB terhadap ini panahnya itu dikalikan dulu nilai PDB terhadap ini. Nah, nilai tukar, inflasi, nilai tukar, ekspor, impor ini berpengaruh langsung terhadap penerimaan. Teks amnesti berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Bisa juga teks amnesti berpengaruh terhadap jumlah wajib pajak. Kalau dilihat, berarti di sini ada berapa persamaan? Minimum 3 persamaan. 1, 2, 3. Maksimum sampai berapa? Ini sekitar bisa 4 atau 5 persamaan. 1 persamaan PDB sama dengan inflasi ditambah nilai tukar, ditambah ekspor, ditambah impor, ditambah error. Penerimaan total atau sama dengan teks amnesti ditambah wajib pajak, jumlah wajib pajak. Penerimaan total bisa juga dijadikan ini inflasi tambah nilai tukar tambah ekspor ditambah ini ditambah PDB ditambah jumlah wajib pajak. Nah, tentu harus kuat menentukan. Di sini saya bilang saat menentukan variabel, menentukan menentukan hipotesis tentu harus diperkuat dengan kajian penelitian terdahulu. Bahasa kerennya SOTA, state of art. Kemudian tentu di situ harus diperkuat oleh grand theory, middle theory dan applied teorinya. Nah, di sini kajian ini secara simultan ya pengaruh terhadap berbagai faktor terhadap penerimaan negara sektor perpajakan dengan metode PET analisis jalur, analisis variabelnya yang lebih lengkap, dapat data lebih up to date bisa atau bulanan dan bulanan. Pendekatan model tidak menggunakan model persamaan tunggal, tetapi model analisis PET. Nah, di situ bedanya. Kalau model persamaan tunggal ya kayak regresi biasa, yaitu satu regresi sederhana atau OLS, disebut metode OLS ya, atau regresi
linear biasa ya, itu namanya persamaan tunggal. Tapi kalau di analisis PET ini persamaannya simultan. Pendugaan model dilakukan secara simultan untuk beberapa model yang dikaji. Pengaruh dari suatu variabel dapat dibedakan antara pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung. Lebih mudah dipahami karena berbagai pengaruh dinyatakan dalam bentuk diagram lintas. Nah, bentuk lagi yang umum lagi tentang diagram PET atau simultan, yaitu di SEM, Structure Equation Model, atau di PLS itu partial square, itu kelihatan sekali ada persamaan analisis jalur. Masing-masing jalur tentu itu ada hipotesisnya. Nah, di sini kalau kajian ini tentu dia ada variabel dummy atau yaitu tax amnesty. Nah, di situ apakah dummy tax amnesty berpengaruh jumlah wajib pajak, misalkan badan maupun perorangan, PDB, nilai tukar, import berpengaruh atau tidak? Misalkan, sedangkan inflasinya misalkan tidak berpengaruh, saja demikian. Tentu dalam kajian seperti itu jenis datanya dari mana? Datanya sekunder maupun datanya sekunder atau primer. Biasanya data yang data sekunder. Bisa tentu harus dari kementerian, misalkan dari Bank Indonesia, dari Kementerian Keuangan, dari BPS. Nah, biasanya analisis yang dipakai di analisis PET itu adalah analisis korelasi, analisis PET itu ya. Di situ tentu ada regresinya ya. Ini contoh, kalau kita analisis datanya, masing-masing harus dijelaskan apa namanya. Ada korelasinya, kita lihat semua. Nah, ini yang tadi model analisis lintas atau modifikasi ini ada berapa kali saya run waktu itu, sehingga hasilnya ya seperti ini. Misalkan wajib pajak badan, wajib pajak perorangan dipengaruhi oleh dummy tax amnesty, misalkan jumlah wajib pajak ya. Jadi tax amnesty itu bisa mempengaruhi wajib pajak badan, wajib pajak perorangan, wajib pajak badan berapa, wajib pajak perorangan berapa orang, dari totalnya. Ini variabel eksogen yang signifikan, misalkan dummy tax amnesty, nilai tukar, ya F2, jumlah wajib pajak, ya. Kemudian wajib pajak badan dan jumlah wajib pajak perorangan. Nah, kalau dibuat seperti itu akan berpengaruh tidak langsung terhadap penerimaan perpajakan total D2. Kemudian pengaruh tidak langsung juga pengaruh yang tidak signifikan yaitu pada variabel inflasi. Kalau kita asumsikan seperti ini, jadi gambar tadi ya, gambar diagram PET itu secara dicek lagi seperti ini. Misalkan pajak badan itu F5, dia variabel endogennya itu. Variabel eksogennya dummy tax amnesty ya. Kemudian wajib pajak badan, wajib SPT-nya ini ya, berarti artinya di sini apakah wajib pajak badan itu dipengaruhi oleh tax amnesty dan jumlah wajib pajak SPT-nya. Di sini terlihat bahwa dummy ini berpengaruh signifikan. Betanya 32,313. P-value-nya 0,00. Kemudian untuk wajib jumlah SPT-nya sendiri berpengaruh terhadap total wajib pajak badannya. Kemudian berapa determinasinya? 90 hampir 100%. 99,9%. Nah, di sini persamaan berikutnya wajib pajak perorangan.
Di sini teks amnesti ya, WP wajib pajak SPT dari wajib pajak perorangan juga teks amnesti berpengaruh terhadap WP perorangan. S-square-nya 100%. Nah, begitu di PDB, tentu di sini muncul ini WP badan F5 ini masuk ke sini. WP perorangan itu F6 masuk ke sini. Nah, di sini nilai import juga dimasukkan, nilai tukar, inflasi. Sayangnya nilai import dan nilai inflasinya itu tidak berpengaruh terhadap PDB. Nah, di sini wajib pajak badan, total wajib pajak badan dan wajib pajak perorangan berpengaruh terhadap PDB. Di sini sangat tipikal wajib pajak badan berpengaruh positif, total wajib pajak badan berpengaruh positif terhadap penerimaan PDB ya. Sayangnya WP perorangan itu berpengaruh negatif. Artinya banyak yang nggak signifikan terhadap PDB-nya, mungkin kondisinya ekonomi enggak. Tetapi artinya semakin banyak yang punya SPT, NPWP di tingkat masyarakat itu tidak menyebabkan mereka semakin patuh, semakin bayar pajak ya. Nah, tapi kalau untuk wajib pajak badan itu berpengaruh signifikan terhadap PDB karena mungkin pengelakan pajak, penghindaran pajak, ketidakpatuhan dan sebagainya itu dengan adanya teks amnesti perusahaan-perusahaan itu tidak berani melakukan penghindaran pajak atau tidak membayar pajak. Nah, di sini PDB masuk ke sini nih. PDB sama dengan Y1 inflasi ke pajak total import. Nah, di sini artinya wajib pajak perorangan, total wajib pajak perorangan dan wajib pajak badan itu berpengaruh terhadap PDB. Di sini, nah persamaan PDB Y1 R-square-nya 98,1%. Sedangkan pajak total PDB Y1 ya, inflasi import ini berpengaruh terhadap pajak total. Itu kira-kira contoh menggunakan persamaan simultan dengan menggunakan path analisis ya. Di sini terlihat bahwa PDB berpengaruh signifikan, import berpengaruh signifikan. Jadi ada berapa persamaan? Ada 4 persamaan. Persamaan pertama total wajib pajak badan, total wajib pajak ke orang perorangan, PDB, pajak dan persamaan pajak total. Nah, inilah namanya persamaan simultan. Dari sini mempengaruhi WP badan mempengaruhi PDB, WP perorangan mempengaruhi PDB. Teks amnesti ya mempengaruhi ini otomatis kan. Nah, nilainya dari sini kelihatan berapa R-square-nya. Ini kalau pada dirinya sendiri bahwa teks amnesti itu berpengaruh hampir 100% terhadap wajib pajak badan 99,9. Teks amnesti juga berpengaruh signifikan terhadap jumlah wajib pajak perorangan. Tetapi jumlah wajib pajak perorangan maupun badan juga berpengaruh terhadap PDB. Semakin tinggi PDB-nya. Tapi di sini inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap PDB. Ini contoh waktu saya mengkaji tentang apakah inflasi, teks amnesti berpengaruh terhadap penerimaan pajak, berpengaruh terhadap PDB. Apakah semakin tinggi PDB itu akan semakin besar penerimaan pajak negara misalkan. Ini pakai regresi simultan, path analisisnya ininya bentuknya path analisis, tetapi ngolahnya waktu itu saya pakai SAS ya. Sebenarnya pakai Smart PLS juga bisa ini ngolahnya. Kemudian ini dari hasil regresinya bisa diprediksi perkiraannya seperti ini. Kemudian hasilnya ya bisa diperkirakan misalkan dari persamaan tadi bisa diprediksi berapa sih besar pengaruhnya terhadap struktur 1 misalkan X5.
32,3 sekian ya, dummy ditambah 0,479W1 ya. Struktur 2 misalkan X2 ya, persamaan 2, X6 sama 2,30 ya. Ini tak masukkan aja ya, ini masukkan ini ditambahkan berapa? 70,07W2. Nah, struktur 3 2,098X1 ditambah 6,212X2 ya, tambah 0,029X4 ya. Terus dan seterusnya sampai ke ada pengaruh ini wajib pajak badan dan wajib pajak perorangan. Kemudian struktur atau persamaan 4 yaitu Y2 0,1212Y1 ditambah 5,28X1 ditambah 0,273X4. Jadi persamaan ini bisa, yang tadi di atas ini bisa dimasukkan dalam persamaan tadi. Tapi karena inflasinya tidak signifikan, ya di strukturnya tidak dimasukkan, tidak apa-apa. Inflasinya tidak signifikan, ada X1 ini tidak signifikan. Tapi tetap harus dimasukkan karena dia membentuk suatu model. Ini artinya ini ada 4 model, 4 persamaan. Antara satu persamaan dengan lainnya secara simultan berpengaruh. Kemudian di mana W1 di mana W1 itu jumlah wajib pajak badan seperti misalkan wajib pajaknya seperti 1000 badan. 10 badan itu misalkan bisa perusahaan, bisa CP, bisa BUMN, bisa macam-macam ya badannya. Kemudian X1 inflasi persen, X2 nilai tukar rupiah terhadap dolar, ya. X4-nya import dalam triliun. X5 jumlah wajib pajak badan, orang badan. X6 jumlah wajib pajak yang perorangan. Y1 PDB misalnya. PDB konstan W1 tadi. Y2 penerimaan pajak total. Nah, prediksinya bisa diprediksi. Ini waktu itu sampai 2018 datanya, tetapi dengan prediksi kita bisa tahu ada nggak pengaruhnya tax amnesty terhadap penerimaan pajak. Di sini terlihat berpengaruh, naik terus, Januari turun, naik dan terakhir ya naik. Desember 2019 berdasarkan model ini bisa diprediksi nilai dari total pajak. Bisa juga diprediksi dari nilai PDB. Dengan persamaan ini hanya memasukkan angka ini ke dalam bentuk persamaan, tetapi di dalam mau pakai Excel, mau pakai Minitab, mau pakai Epius, sebenarnya nilai ini bisa mau pakai Stata, itu insya Allah nilai-nilai ini bisa dikeluarkan. Mungkin itu contoh dari contoh dari suatu riset menggunakan regresi simultan, analisis PET. Nah, jadi datanya seperti ini, kalau nggak salah ada datanya nggak ada. Jadi Bapak Ibu, datanya seperti ini awal mulanya. Data tentang berapa variabel ini ya, datanya tentang seperti ini datanya. Tapi ini dalam bentuk grafik ya. Jadi data inflasi, data nilai tukar, dalam 1 tahun hanya 2018 per bulan, berapa bulan itu ya. Kemudian bisa diolah. Artinya ini data PDB ada berapa bulan. Jadi dari Januari 2010 sampai Desember 2018. Kemudian datanya semuanya ada berapa, berarti time series ini. Nah, kita bisa lebih canggih lagi. Ini pakai dia ngolahnya waktu itu cuma pakai Stata, pakai SAS saja. Nah, kalau mau lebih bagus lagi dicek bisa, tapi ini sudah mempertimbangkan
apa namanya itu, dia pengaruh antar variabel dengan variabel lain, antar pengaruh dari persamaan satu dengan persamaan lain. Nah, Bapak Ibu mungkin kalau mau kasus seperti ini mungkin bisa lebih komprehensif lagi. Ini karena ini bukan disertasi ya kemarin itu, hanya kajian terkait kayak satu jurnal kecil aja gitu. Kalau misalkan Bapak Ibu nanti berminat untuk melakukan kajian-kajian seperti itu, insya Allah tidaklah susah ya, buat judul, buat permasalahan terkait dengan ekonometrik, terkait dengan permasalahan ekonomi, bisnis. Yang penting sumber datanya ini, yang paling utama sumber datanya ya jelas, akurat, teori literatur yang mau dipakai juga jelas, gitu ya. Unsur-unsur hipotesisnya, kemudian sotanya, kajian terdahulu, bahkan bisa juga sampai kepada novelty-nya kira-kira apa. Itu mungkin cerita terkait dengan regresi simultan. Mungkin hari ini saya belum akan praktek karena waktunya terbatas ya. Kalau saran saya, kalau pengalaman saya biasanya pakai Stata kalau mau regresi simultan lebih enak. Cukup Stata 13 itu free. Kalau Stata yang saya pakai sekarang Stata 17 itu yang terkini. Cuman harus lisensi itu yang 17 ya. Kalau Bapak Ibu mau, saya kemarin aja beli lisensinya itu selama 6 bulan ya. 6 bulan tuh cuma 44 euro kalau nggak salah, $44 ya. Jadi kalau untuk disertasi cukup baik. Kalau misalkan pas lagi ngolah data mau pakai data software terkini, kan sekarang itu kadang-kadang disertasi juga dengan softwarenya terkini nggak, dari mana sumbernya, karena kan ada juga yang begitu. Takut kita melakukan sesuatu yang tidak pantas gitu ya, tidak etika, risetnya nggak masuk. Itu mungkin ya hari ini. Ada yang mau didiskusikan atau ada yang mau masukkan, silakan. Ya, mohon izin Pak Hamzah. Ya, terima kasih sudah merefresh kembali ya. Jadi secara metode itu PET analisis sebenarnya kan udah sangat familiar ya teman-teman. Yang mulai S1, S2 juga kita tesisnya pakai PET analisis gitu ya. Cuma yang menjadi beda di sini kan kalau dulu tuh kita selalu alatnya pakai SPSS itu untuk PET analisis. Nah di sini nanti saya sih berharap Pak Hamzah nyontohin ya pakai Strata dan yang lainnya gitu, kayaknya menarik. Jadi jangan sampai disertasi pakai SPSS lagi. Jangan lah Pak, malu-maluin nggak boleh tuh. Iya. S1 SPSS, siapa dosen ekonometrik, masa nggak ngajarin Stata katanya? Iya. Nanti Bapak, nanti kita pakai Stata bisa, mau kalau yang tidak berbayar Stata 13 bisa nanti saya kasih. Itu udah sangat cukup ya. Dulu saya ngolah data disertasi teman saya dari BI pakai Stata 13. Itu kenapa akhirnya saya pakai Stata 13? Gara-gara apa? Di SPSS nggak bisa, di Minitab nggak bisa. Akhirnya saya cari akal gimana sih supaya rupanya kalau di SPSS itu kalau step-step untuk 3LS itu agak langkah-langkahnya agak terlalu panjang dan kadang-kadang susah ya. Akhirnya kalau pakai Epius itu begitu klik-klik jadi langsung dalam hitungan menit dan detik jadi dia. Nah, itu karena di Stata itu sudah lengkap. Jadi tinggal kita masukkan aja persamaan 1 mana, 2 mana, 3 mana, 4 mana langsung dirun sekaligus gitu. Jadi nggak susah ya. Yang cukup kita kopikan dari Excel ya, bisa juga dibuka Excel. Nanti kita coba. Saya kebetulan ini ganti komputer, jadi saya Stata yang baru belum install di sini. Kenapa? Karena ya itu nggak tahu apakah harus beli lagi, karena kalau satu laptop itu license-nya sudah saya masukin ke laptop tersebut. Khawatir karena saya beli Stata 17 itu hanya satu license-nya hanya untuk satu komputer. Saya khawatir ini saya harus bayar lagi kalau install di sini komputer yang ini. Tapi yang jelas Bapak nanti kalau nggak bisa sebenarnya pakai Epius bisa pakai
pakai PLS juga bisa ya, simultan itu pet analisis bisa pakai SEM juga Pak. Nanti pakai SEM kalau pakai SEM nanti insya Allah minggu depan bisa saya ajarin SEM ya dengan PLS, smart PLS, dan bisa juga nanti ini baru 12 ya, 13, 14, 13, cukup lah itu. Saya bisa ngajarin SEM, praktek, ngajarin startup praktek bisa pakai untuk simultannya, ngajarin PLS bisa, syukur-syukur terakhir saya racun dengan ilmu analisis siklus bisnis itu. Itu terakhir, diracun dengan siklus bisnis. Nanti, tapi kayaknya saya nggak bisa ngajarin sampai ngeran datanya ya, karena waktu prakteknya cukup banyak ya, tapi insya Allah nanti akan saya kasih tip-tipnya gitunya. Sama dengan yang Arima itu ada metode programmingnya. Saya kemarin udah ini, tapi nanti saya kalau itu kan kadang-kadang kalau teori aja nggak pernah ada lembar praktek itu kan teman-teman tuh bingung kan. Nah nanti ya mudah-mudahan nanti saya berniat ekonometrik saya jadikan buku untuk teori dan praktis aja lah, biar teman-teman begitu baca buku itu bisa teorinya, bisa prakteknya langsung gitu. Rencana saya. Israel itu Israel saya bisa ajarkan. Ya. Nah, memang minggu ini saya tuh pengen ngajarin, nggak tahu bagusnya gimana. Mungkin Pak Hermansyah ada ide. Pak Hermansyah saya punya smart PLS yang berlicense, tapi saya cuma beli 1 bulan. Kalau saya tidak diajarkan. Kebetulan smart PLS yang saya beli itu untuk diinstal ke komputer unlimited, cuma 1 license. Nah kemarin tuh saya udah bilang ke Fakultas Ekonomi, padahal saya bukan untuk mahasiswanya, untuk dosen-dosen yang mengambil S3 lagi ngolah data pakai PLS. Kenapa? Kalau yang student yang tidak beli itu ya, kita outputnya hanya bisa kita print screen aja. Tapi kalau pakai smart PLS yang versi 3.3 itu dia sampai bisa ekspor ke dalam bentuk itu. Yang untuk yang internet web, kayak web seperti itu bisa. Dan bisa lengkap sekali, output yang kita terima pun lengkap. Kebetulan saya kan kalau saya masih punya license itu kan bisa dilihat, oh begini toh bedanya gitu. Kalau nggak salah license-nya itu masih sampai akhir bulan nanti. Jadi kalau misalkan nanti sempat, mungkin kalau Zoom saya pribadi bisa sampai 100 atau 200 orang. 100 orang cukup lah. Kalau mau hari Minggu boleh. Hari Minggu, Sabtu Minggu kita kuliah subuh gitu ya. Kuliah jam 6 tentang SEM gitu sampai jam 8 praktek gitu. LS. Saya ajarkan nanti interpretative structure modeling juga gratis, itu nanti softwarenya saya buat dan saya sendiri itu ada pendekatan untuk kebijakan strategis. Mungkin bisa kita atur, misalkan kuliah subuh lah, kuliah pagi lah, jam 6 sampai jam 8 sebelum kuliah yang lain. Bisa itu saya mau undang dosen-dosen PEP, dosen-dosen di Pasca yang mau belajar structure smart PLS, yang mau belajar interpretative structure modeling, yang mau belajar tentang topsis, itu bisa. Kebetulan sebenarnya saya biasa ngajarin itu. Barusan juga saya ada FGD tentang AHP barusan di Hotel Salak dengan Pazi AHP ya, tadi. Jadi kalau Bapak Ibu nanti mau ya kita seperti itu aja gitu. Ada kuliah tambahan, tidak usah dibayar kalau kuliah seperti itu. Saya untuk berbagi ilmu saja itu, untuk berbagi ilmu ya. Gitu. Jadi saya tawarkan kemarin teman-teman kalau mau ya udah kita agendakan kayak kuliah untuk pendalaman metodologi yang gratis biar saya ngajarin gitu. Insya Allah yang aplikatif yang bisa diterapkan dan digunakan gitu. Dan bisa dipakai untuk jadi konsultan juga, itu tenang aja gitu. Oke, mungkin hari ini ada lagi yang mau ditanyakan. Ini kasihan yang mau kuliah lagi jam 2. Oh iya, saya libur soalnya Pak. Libur tuh. Oke, kuliahnya tuh jam
segini itu aneh ya. Bagi saya itu agak aneh. Oke, nggak masalah. Pak. Bapak Ibu sekalian, ada lagi mau tanya, artinya kalau ada waktu nanti saya akan ajarkan bagaimana cara ngeran Arima yang benar tadi sampai programming, bagaimana cara ngeran pakai stata sampai bisa seperti tadi keluarnya, bagaimana cara ngeran pakai SEM, ya kalau data saya lengkap data, betul banyak yang konsultasi riset, datanya banyak, tinggal saya ini aja kan, cuman waktunya aja karena praktek kan nggak cepat ya, gitu aja. Coba Bapak Ibu nanti saya coba sharekan itu nanti saya kasih share Smart PLS, Mistral dan ini ya Python-nya dengan saya kasih juga itu deh. Saya kasih juga stata yang bukan versi 17 yang 13. Mudah-mudahan kalau bisa dikirim ya saya kirim. Soalnya besar-besar filenya. Mungkin gimana? Ada lagi yang ditanyakan? Ibu Erna, gimana kabarnya Bu Erna? Lama nggak lihat Ibu Erna. Baik Pak, Alhamdulillah. Baik, sehat semua kan? Alhamdulillah sehat. Ibu Nengsi, Mbak Nanda yang sangat semangat ini. Ya. Semangat dong. Kemarin Pak, ada teman kayaknya Pak Herman udah mau nulis disertasi aja tuh katanya. Boleh lah, mulai dari sekarang dulu. Boleh tuh harus. Ya, Pak Herman udah start dari awal kayak. Oh iya, kalau dari awal. Iya, alhamdulillah itu memang harus demikian kan? Ingin buru-buru closing. Benar, kalau dari awal gitu. Benar itu pasti. Memang harusnya demikian kan? Nah. Mana Mister itu apa? Kamerun mana Mister Kamerun? Lagi sakit. Lagi sakit. Aduh kasihan. Ya. Oke. Gimana Mbak Nanda, sehat Mbak Nanda? Oh, luar biasa, tetap semangat. Alhamdulillah, itu yang paling penting Mbak Nanda, semangat. Yang sekarang itu kan sehat dan bahagia paling utama ya Bu Juneng ya. Ya Pak Dokter. Oh Pak Slamet, anaknya sering-sering aja diajak kuliah apa? Anak saya itu dari dulu semuanya, kalau saya mereview disertasi, mereview jurnal yang kecil itu, dari umur 2 tahun sampai tapi korbannya kadang laptop didudukin mau ngelem sedikit kan. Biar enggak, saya senang kenapa anak-anak sekarang itu kan kalau melihat bapaknya sekolah, ayah saya ini masih sekolah katanya. Kayak anaknya Pak Herman itu pada nggak mau saing. Memotivasi Pak ya? Iya memotivasi Pak, betul. Sangat penting itu. Ya. Mungkin itu ada lagi yang ditanyakan, nanti pas prakteknya baru biasanya nanya, gimana caranya, gimana kan, gitu. Ya. Bu Juneng, nanti Bu Nanda nanti bisa dicoba ya. Kemarin yang ditanyain Bu Nanda, teori ini baru saya kasih tadi kan lengkapnya. Kalau kemarin saya ngajar, saya skimming dari satu buku, saya jadi satu modul kan, dari forecasting yang naik sampai jadi Power PHCM kan. Iya, saya pusing Nanda bacanya banyak banget katanya kan. Padahal ngajar Arima aja udah 2-3 bab itu sebenarnya. Iya. Lihat penjelasan Pak Dokter simpel, kalau di literasi panjang banget Pak Dokter. Pusing. Iya deh. Tapi minta maaf ya saya ngajarnya kecepatan itu. Ngajarnya kecepatan, ngomongnya kecepatan ya. Nanti kalau praktek Bapak Ibu, makanya saya terusnya suka saya kasih contoh disertasi biar maksudnya frekuensi saya ngomong kemarin apa, terus nanti baca disertasinya apa. Oke, mungkin cukup dulu ya, karena mohon maaf tadi saya telat karena ada agenda seperti itu, ya nggak bisa, rupanya di Bogor tuh kalau sekarang hari Sabtu ya, nggak bisa diprediksi kalau jalan ya. Terima kasih, semangat Bapak Ibu sekalian, insya Allah. Pokoknya kita lulus, teman-teman lulus, masuk bareng, lulus juga cepat bareng. Amin. Terima kasih. Amin ya. Mohon maaf. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Recording stopped.